B turunin dari Udah gambreng. Ladies first kali. Ladies first ya. Halo teman-teman semua, aku Adi Sudirja. Aku berperan sebagai Yatno. Yatno itu adalah bapak kontraannya Naya. Halo, aku Ika Salim. Aku di sini sebagai Tata, sebagai primadonanya orkes Melayunya Ria Buana Babel. Halo, aku Sada Trida. Aku di sini sebagai Thomas. Thomas adalah manajernya Naya. Halo, saya Putri Patricia. Di sini saya jadi Kompol Rista. Hai teman-teman, saya Calvin Jeremy. Saya berperan sebagai Zul di film Mendadak Dangdut. Berperan sebagai asisten pribadinya Naya yang diperankan oleh Anya Geraldine. Mungkin lebih modern aja sih secara singkat. Pemainnya beda, terus juga ini kan diangkat dari IP yang udah legend banget dari tahun 2006 sampai hari ini kita inget gitu Mendadak Dangdut. Jadi kayaknya ini jadi satu legacy yang ya salah satu kebanggaan Indonesia lah gitu ya. Dan ini diperankan oleh aktor-aktor muda yang tapi juga ada Mas Bisa Sonongnya juga gitu. Jadi ini menarik banget nih, arah ceritanya bakal kayak gimana, treatmentnya bakal kayak gimana. Nanti nonton aja 30 April 2020. Gila, Kita pengen tahu nih gimana. Ih jangan, coba sini sebelah sini lah. Belum ya? Iya. Bapak kosnya ini sebenarnya ini karakter Yatno ini karakternya Adi Sudirja yang level up gitu. Ya. Jadi dia itu kepo sama semua banyak hal, dia itu serba tahu, dia itu ngerjain apa aja. Ya contohnya itu tadi, jadi tukang urut, tukang bekam, pasang susu, hias pengantin, semuanya bisa dilakuin. Enggak lah, aku kan pemain. Pemain lama nggak di calling. Susah karena susahnya itu karena aku kan ini betul-betul film pertama ya, belum pernah main film sebelumnya dan mainnya juga sama aktor-aktor yang udah jadi, yang udah senior, yang dulu ku tengok di TV, itu ada pride-nya tapi juga terus kayak bisa nggak ya kayak gitu, ada kayak gitu juga dan alhamdulillah kita itu semuanya anak, kita kayak udah kayak saudara semua di Mendadak Dangdut, jadi enak aja gitu. Iya lo kok gitu banget ya. Ketika Salim sendiri akhirnya film bersama orang-orang yang emang dari awal jadi aktor, rasanya gimana? Apakah pertama ada gap atau kayak gimana? Ya awalnya kan justru aku juga memang nggak langsung mau karena itu dia, karena nggak pede. Satu semuanya kan di sini memang pemain, memang ya semua orang juga kenal gitu. Sedangkan aku basicnya bukan di acting, tapi ya karena satu ternyata ketemu Pak Monty dan Pak Indra juga ngobrol, ternyata juga ceritanya bagus, dan setelah itu ketemu sama teman-teman pemainnya, alhamdulillah pemainnya semua juga ternyata di sini support banget. Jadi mengalir aja gitu, akhirnya juga karakternya terbentuk, dan jadi aku berasanya juga di sini nggak kayak lagi acting gitu, karena memang satu teman-temannya semuanya di lokasi, krunya pun semua juga support, dan di sini juga ya aku sebagai penyanyi dangdut, dan alhamdulillah juga di sini kan karakter aku juga nggak jauh dari penyanyi dangdut gitu, walaupun memang ada cerita yang di luar dari kasarnya. Ya, senang bisa ikut berpartisipasi di Mendadak Dangdut yang kita juga tahu ini fenomenal sekali. Dan tapi di Mendadak Dangdut yang sekarang ini menurut aku juga ceritanya beda sama Mendadak Dangdut yang dulu. Udah gitu juga pemain-pemainnya juga di sini semuanya karakternya masing-masing tuh beda-beda, jadi kaya banget. Kenapa balik-balik Sebenarnya waktu itu juga kan aku main karena komedi ya, itu produksinya Arafi gitu, dan itu juga bukan acting yang serius banget, horor tapi komedi, dan itu juga aku nggak dapet nggak banyak scene gitu, jadi kenapa mau juga nggak apa-apa lah, karena memang waktu itu cuma sedikit aja scene-nya. Kenapa balik lagi ya, satu itu karena memang aku belum fokus di acting gitu, memang lebih ke nyanyi, dan kenapa juga sekarang lagi karena satu Mendadak Dangdut yang berkaitan juga dengan aku yang sebagai penyanyi dangdut, dan
juga dapat kesempatan di sini untuk aku perannya juga bagus, karakternya juga aku suka, dan dikasih kesempatan juga untuk bawain lagunya Jablay dan Mars Pembantu yang juga jadi salah satu lagu juga yang dikenal di Mendadak Dangdut itu. Terlena ya, terlena karena biar bagaimanapun satu hal positif tentang industri ini adalah industri perfilman kita sedang naik daun. Artinya apa? Artinya memang produknya bagus, disukai oleh masyarakat. Nah, nanti produk yang bagus kan bukan cuma film kita. Jadi satu sisi kita bangga bahwa sekarang perfilman Indonesia mengeluarkan film yang baik, yang bagus. Itu juga membuat kita nggak bisa langsung apa ya, duduk tenang, duduk manis menganggap bahwa Mendadak Dangdut ini hasilnya akan misalnya katakanlah viral atau box office, meskipun itu pasti harapannya, dan kita yakin dengan materi kita, dengan produk kita, tapi balik lagi ya, di tengah keyakinan itu tetap harus ada kewaspadaan. Nah itu makanya mulai Pak David, Ai dan Pak Indra, kita juga nggak mau kendor promo. Nah ini juga pasti dibantu sama kawan-kawan semua. Kita akan sangat bergantung sama teman-teman di media. Karena memang persaingan industri ini lagi ketat-ketatnya, ditambah dengan bahwa film-film Indonesia ya sudah bagus-bagus. Dani. Nah sebetulnya kan menarik kalau tadi saya cerita ya, frame of mind, mindset kita saat itu, saya dan saat itu Rudi Sudjarwo saat memilih pemeran Petris di tahun 2006. Siapa ya yang karakter di tahun 2006, pemain-pemain film yang bisa masuk ke spiritnya Mendadak Dangdut, yang artinya yang tadinya nggak dangdut jadi dangdut, yang benci dangdut jadi suka dangdut, yang tadinya kelihatannya nggak mau tinggal di kampung sekarang jadi tinggal di kampung. Itu siapa dulu? Nah dulu kita sama-sama tahu tahun 2006 itu Titi Kamal masih lagi fresh-freshnya dari AADC kan, dan AADC itu dengan segala kesuksesannya membuat Titi Kamal dan kawan-kawan saat itu mempunyai sebuah panggung yang sendiri, yang sangat tanda kutip kota. Dan Rudi saat itu bilang yang paling tidak dangdut yang dia kenal sebagai sutradara adalah Titi Kamal. Nah, mengacu pada itu, ya balik lagi, kesalahan kita saat itu sehingga saat ini ya nggak bisa menemukan pemeran Naya dengan sangat cepat adalah kita masih siapa yang bisa nyanyi dangdut ya, tapi bisa acting. Siapa yang